Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evinia Zahra dengan NIM 240330112. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika di mata kuliah pengantar coding dengan dosen pengampu Bapak Lip Permana STMT. Di sini saya akan mempresentasikan sistem komputer. Saya akan menjelaskan sejarah komputer, fungsional komputer, generasi-generasi komputer, komponen sistem komputer, bagian-bagian komputer, arsitektur komputer, dan yang terakhir, sistem bilangan di komputer. Yang pertama, sejarah komputer. Menurut Robert Halbismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, menyimpan perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, menurut William Sawyer, komputer ini adalah mesin multiguna yang dapat diprogram, yang menerima data dan memproses atau memanipulasinya ke dalam informasi yang dapat kita gunakan. Jadi, dapat disimpulkan, komputer ini adalah sistem yang bekerja dengan menginput, kemudian memproses, dan mengolah info tadi yang menghasilkan informasi yang bermanfaat. Lanjut materi fungsional komputer. Nah, komputer ini yang pertama bisa jadi alat bantu administrasi. Contohnya, dalam mempresentasikan ini, itu adalah salah satu contoh komputer sebagai alat bantu administrasi. Kemudian, di pengolahan kata seperti membuat surat, laporan, dokumen, dan mengolah arsip menggunakan Microsoft Word atau Google Docs. Kemudian ada manajemen basis data, seperti mengelola data karyawan, inventaris, atau pelanggan menggunakan Microsoft Access atau software CRM. Kemudian, komputer sebagai alat bantu komunikasi, yaitu seperti email, pesan instan, WhatsApp, Telegram, Line, kemudian di saat kita menggunakan medsos. Yang ketiga itu sebagai alat bantu multimedia. Contohnya, pada pemutar media, seperti memutar film atau musik, menggunakan media player, Windows Media Player, atau Spotify. Kemudian, di bagian penyunting gambar sebagai ngedit foto atau video, itu bisa menggunakan Photoshop atau Canva. Kemudian bisa di desain grafis. Yang keempat, sebagai alat bantu pengendali sistem industri. Contohnya PLC, yaitu mengendalikan mesin-mesin industri dalam proses produksi. Kemudian ada robotika, mengendalikan robot-robot industri dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Kemudian yang kelima, komputer sebagai alat bantu produksi entertainment. Contohnya dalam membuat film animasi atau kartun menggunakan software seperti Dunia Maya. Kemudian ada pengeditan suara, yaitu membuat atau mengedit musik atau suara menggunakan software seperti Audacity atau Adobe Audition. Kemudian yang keenam, komputer sebagai alat bantu periksa kesehatan, seperti di EKG, elektrokardiogram, merekam aktivitas listrik jantung. Kemudian di USG, CT scan, itu adalah alat bantu periksa kesehatan. Kemudian yang terakhir, komputer sebagai alat bantu kendali perang seperti sistem navigasi, membantu pesawat tempur atau kapal perang dalam menentukan posisi dan arahnya. Kemudian di sistem senjata juga mengendalikan senjata-senjata militer seperti rudal atau drone. Kemudian di simulasi perang, melatih tentara dalam skenario perang yang berbeda. Selanjutnya ini ada 5 generasi komputer. Yang pertama, generasi pertama, tabung vakum pada tahun 1946. Generasi kedua disebut generasi transistor pada tahun 1959 sampai 1965. Kemudian generasi ketiga dikembangkan oleh Jack Kilby. Generasi keempat, generasi yang disebut dengan mikroprosesor dibuat oleh IBM tahun 1971 dan saat ini kita generasi AI. Selanjutnya, komponen sistem komputer. Ada hardware. Ini perangkat keras dapat disentuh secara fisik, contoh seperti monitor, mouse, CPU, software, perangkat lunak yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses nampak tidak bisa disentuh. Mengkomunikasikan hardware, contohnya browser, musik, wifi, and word.
Kemudian ada brainware, yaitu orang yang mengoperasikan atau sistem yang mengatur sistem komputer, bisa dilihat dan bisa disentuh. Selanjutnya, ini adalah bentuk dari arsitektur komputer. Ini dari peralatan input. Dari input, contohnya seperti kita memakai speaker, masuk ke I/O port seperti injek USB headset yang ada colokannya ini ada jalurnya database nih. Kemudian mengubah sinyal analog ke digital langsung diproses oleh prosesor. Dikirim ke memori, unit memori. Jika datanya kecil, bisa langsung diproses di CPU. Tapi jika besar, maka harus di-save dulu di unit memori. Kemudian lanjut, ini adalah bagian-bagian dari komputer. Ini bagian komputer, ada speaker, monitor, ada CD or DVD drive, ada system unit atau CPU, ada printer, hard driver, floppy disk drive seperti hard disk zaman dulu, kemudian ada mouse, ada flash memory card reader, ada mikrofon, keyboard, dan floppy disk. Floppy disk yang ini merupakan I/O dari floppy disk drive tadi. Ini tempat penyimpanannya. Kemudian bagian komputer detail. Ini ada casing. Casing ini disebut sebagai bungkusnya komputer. Ini prosesor. Ada prosesor. Ini berisi transistor-transistor yang mengirim sinyal 0101, pemrosesan inti dari komputer. Pusat perkaliannya di prosesor. Tugas utama komputer adalah melakukan komputasi menghitung semuanya. Ini terjadi pada prosesor. Kemudian ada DVD room, mainboard. Mainboard ini tempat kita meletakkan chipset, tempat meletakkan hard disknya juga di sini. Sound card, pemrosesan suara, RAM, semuanya terletak di mainboard. Kemudian ada VGA card, ini tempat untuk memanipulasi gambar. Di VGA card ini ada CPU yang tersendiri. Selanjutnya ada hard disk. Kemudian ada RAM. RAM ini sama dengan memori, data-data akan disimpan semuanya di RAM. Kemudian ini ada chipset. Chipset ini terletak di antara CPU dan control bus tadi. Data dikirim dari hard disk. Misal kita buka game, kemudian dikirim ke RAM. Nah, program dari tadi tuh di-load, dikirim ke chipset, baru diolah lagi di prosesor, dikirim lagi ke chipset, dikirim lagi ke RAM, baru ditampilkan ke monitor. Ini ada PSU, Power Supply Unit. Ini untuk mensuplai listrik. Tentunya ada mouse, ada keyboard. Selanjutnya, ini sistem bilangan komputer. Yang pertama, sistem bilangan komputer desimal. Sistem ini bilangan berbasis 10 karakter dimulai dari angka 0 sampai 9. Ya, 0, 1, 2, 3, sampai 9. Nah, ada sistem bilangan binar, sistem bilangan berbasis 2 karakter, yaitu terdiri atas angka 0 dan 1 saja. Kemudian, oktal, bedanya ini berbasis 8 karakter, terdiri dari angka 0 sampai 7. Kemudian, angka 0 sampai 9 dilanjutkan dengan huruf A sampai F, itu disebut heksadesimal. Dilanjutkan dengan A sampai F seperti apa? 0 sampai 9. Nah, A ini menjadi 10, F menjadi 16. Seperti itu. Nah, nanti juga ada cara-cara bagaimana merubah sistem bilangan desimal ke binar, merubah binar ke desimal ke oktal, dan seperti itu seterusnya. Nah, jadi ada ini kata-kata pengingat bagi saya.
Jangan tunda, lakukan sekarang, selama itu adalah hal yang baik. Motivasi saya dalam mempelajari coding ini yaitu yang pastinya peluang karir yang luas. Coding ini membuka banyak peluang di berbagai industri, dari teknologi hingga kesehatan, finansial, dan hiburan. Yang kedua, kreativitas tanpa batas. Saya bisa menciptakan apa saja, mulai dari aplikasi sederhana hingga solusi teknologi yang berdampak besar jika saya paham akan pelajaran coding ini. Kemudian, yang ketiga, motivasi saya yaitu fleksibilitas kerja. Banyak pekerjaan di bidang coding ini yang memungkinkan kerja jarak jauh dan jam kerja yang fleksibel. Kemudian, kemampuan memecahkan masalah. Coding ini mengasah keterampilan analitis dan logika, membuat saya lebih terampil dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Dan ini ada harapan saya jika saya telah paham akan coding. Yang pertama, mampu membuat proyek pribadi. Menggunakan kemampuan coding untuk merealisasikan ide-ide kreatif menjadi produk nyata. Kemudian bisa mengikuti perkembangan teknologi pastinya. Memahami tren teknologi agar tetap relevan di dunia kerja. Kemudian meningkatkan kemampuan problem solving. Coding ini membantu mengasah kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah secara sistematis. Dan peluang karir tadi. Mungkin itu saja motivasi dan harapan saya dalam pembelajaran coding ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.